Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nabila Sundari dengan NIM 22230025 dari Prodi Akuntansi STIE KBP Padang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas seminar akuntansi keuangan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Arifandi SEMSI. Baiklah, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai sebuah artikel dengan tema yaitu Stock Price Volatility. Untuk judul artikel yang saya gunakan yaitu Estimasi Volatilitas Harga Saham menggunakan teknik peralihan rezim studi empiris pada pasar saham India. Yang pertama, pembahasan teori. Artikel ini membahas teori volatilitas harga saham yang merupakan ukuran variasi harga saham dari waktu ke waktu. Model yang umum digunakan untuk memperkirakan volatilitas adalah GARCH, Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroscedasticity. Model GARCH dirancang untuk menangkap ketidakstabilan dalam varians yang sering terjadi di pasar keuangan, di mana varians tidak bersifat konstan tetapi berubah seiring berjalannya waktu. Namun, GARCH memiliki keterbatasan terutama ketika berhadapan dengan periode volatilitas yang sangat tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, penulis mengusulkan penggunaan model Markov Regime Switch GARCH atau MSG-ARGH dan Self-Exciting Threshold Autoregressive atau SETAR. Kedua model ini memungkinkan parameter untuk berubah seiring berjalannya waktu dan memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menangkap dinamika pasar yang kompleks. Untuk yang kedua, yaitu kasus yang dibahas. Artikel ini fokus pada volatilitas harga saham di pasar saham India, yang merupakan salah satu pasar berkembang dengan karakteristik unik. Contoh kasus yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan beberapa saham dari indeks Nifty 50 seperti Tata Steel, Bharti Airtel, HCL, Teach, dan NTPC, yang mana penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana efektivitas model MS-GARCH dan SETAR dalam memperkirakan volatilitas harga saham berdasarkan data historis yang kaya. Penelitian ini tidak hanya memberikan analisis model yang komprehensif, tetapi juga mempertimbangkan pengaruh faktor eksternal seperti kebijakan ekonomi, laporan laba perusahaan, dan kondisi pasar global yang dapat memengaruhi volatilitas. Yang ketiga, objek penelitian atau sampel penelitian. Sampel penelitian terdiri dari beberapa saham yang terdaftar di indeks Nifty 50 yang mana merupakan ukuran dari 50 saham teratas di bursa saham India. Saham yang dianalisis meliputi Tata Steel, Bharti Airtel, HCL Teach, NTPC. Selain itu, indeks pasar yang diperhitungkan mencakup Nifty 50, Bank Nifty, Nifty 100, dan Nifty 500, yang mana data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup periode dari Januari 2007 hingga April 2021 dengan total sebanyak 3.259 baris data. Pemilihan periode ini penting untuk menangkap berbagai kondisi pasar termasuk fase bull dan bear market. Yang keempat, teknik analisis data. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan model MS-GARCH dan SETAR. Pemilihan model dilakukan berdasarkan kriteria AKIK Information Criterion atau AIC dan Bayesian Information Criterion atau BIC, yang mana membantu dalam menentukan model terbaik berdasarkan kompleksitas dan kecocokan data. Kinerja masing-masing model dievaluasi menggunakan dua metrik utama. Yang pertama, root mean square error atau RMSE untuk mengukur seberapa besar kesalahan prediksi model. Yang kedua, mean absolute percentage error atau MAPE, yang mana ini menyediakan perspektif tentang kesalahan relatif dalam diprediksi. Penulis juga melakukan analisis komparatif antara hasil dari model MS-GARCH, SETAR, dan GARCH tradisional untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan. Yang kelima, hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model MS-GARCH, baik yang homogen maupun heterogen, secara signifikan itu lebih unggul dibandingkan dengan model SETAR dan GARCH dalam memperkirakan volatilitas. Beberapa temuan kunci dari penelitian ini meliputi yang pertama, kinerja modal,
Maksudnya model M. Asgard menunjukkan nilai H dan BIC yang lebih rendah, yang mana menunjukkan kecocokan yang lebih baik dengan data. Selain itu, nilai RMSE untuk model M. Asgard juga lebih rendah, mengidentifikasikan kesalahan prediksi yang lebih sedikit dibandingkan dengan model lain. Selanjutnya yaitu perbandingan model. Hasil menunjukkan bahwa model STAR tidak mampu menangkap perubahan yang mendadak dalam volatilitas, terutama dalam situasi pasar yang tidak stabil. Sementara itu, M. Asgard dapat menangkap perubahan keadaan pasar dengan lebih baik karena sifat regime switching-nya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. See you di the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.